Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya cerita tentang sebuah kesaksian ya. Ada kesaksian dari seorang ibu atau seorang mama dari Paroki Redemptor Mundi. Dia itu cerita bagaimana dia menjadi Katolik. Dia lihat anak-anaknya itu yang pertama kedua itu mengalami perubahan gitu. Setelah mulai SMA gitu. Jadi dia lihat anak-anaknya kok berubah ya, lebih tenang, anaknya itu lebih humble gitu, anaknya lebih santun, lebih hormat pada orang tua, yang mungkin waktu kecil atau saat sebelum sekolah di situ itu tidak demikian. Tapi namanya seorang mama ya, mengerti betul ada perubahan yang terjadi yang besar pada anaknya. Tapi dia masih diem aja gitu. Lihat saja dengan senang, anak saya kok berubah baik ya. Beda dengan yang bungsu ya. Lalu dia amati juga pada saat sudah mulai lulus SMA, kuliah. Nah, ini masa-masa krisis. Orang tuanya mengalami krisis ekonomi, ya, bisnis papanya jatuh dan sebagainya. Malah anak-anaknya yang menenangkan mamanya. Bahkan dia melihat, loh, anak saya kok enggak nyalahkan saya ya sebagai orang tua. Ini ada apa? Gitu. Malah justru dia yang stres, ya yang berat merasakan untuk kehidupan keluarga. Ini anak-anaknya yang tenang itu malah kemudian menunjukkan betul menghadapi situasi itu dengan tenang. Lalu usut punya usut, dia tanya, apa yang buat kalian berdua kakak adik ini yang pertama dan kedua ini berubah itu? Kan punya 3 anak ya. Lalu mereka cerita, ya Ma, kami sebenarnya waktu SMA itu kami sudah ikut katekumen dan dibaptis secara Katolik. Kami memang takut tidak memberitahu mama dan papa untuk itu. Lalu mamanya pelan-pelan itu tanya-tanya dan tentang apa itu Katolik, dan aku pengen seperti kamu berdua. Ini seorang mama yang belajar dari anaknya dengan rendah hati. Dan sampai sekarang ya sudah dibaptis secara Katolik dan merasakan hidup yang lebih bahagia, lebih tenang, lebih humble, lebih. Dan itu nampak dalam kegembiraan apa yang saya menemukan yang terbaik dalam hidup saya gitu. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ini kesaksian yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Hari ini kita juga mendengar kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus sesungguhnya. Yang sebenarnya ya tidak kenal, dia mengatakan sendiri. Sebab aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Tapi dia dari pengalaman imannya bahwa dia mau ditunjukkan kepada Tuhan. Nanti kalau kemudian kamu melihat Roh Kudus turun atas seseorang dan orang itu kemudian ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan itu kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus bahwa dia inilah Putra Allah. Luar biasa, dan kita dipanggil sebenarnya juga selain diteguhkan dengan kesaksian Yohanes Pembaptis, Anda dan saya ini juga dipanggil untuk juga menjadi penerus dari Yohanes Pembaptis, memberi kesaksian tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita saat ini, menunjukkan betul tanda-tanda kehadiran Tuhan, Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai. Bahkan digambarkan kesaksian ini juga menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga lalu disitulah mengalir daya Roh Kudusnya bagi orang lain gitu ya. Itu yang nampak dalam bacaan pertama, bagaimana kitab Yesaya mengatakan, sungguh di situ mengatakan, karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku gitu ya. Jadi merasakan betul bahwa Tuhan ini hadir, aku yang dipermuliakan Tuhan dan Allahku ini menjadi kekuatanku. Dan itu yang kemudian akan meneguhkan dalam kehidupan gitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka misi yang diemban oleh
Nabi Yesaya pun dikatakan, kamu tidak akan hanya untuk orang Israel saja, tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, ini yang sesuatu yang memang kita tidak hanya menjadi konsumen dari berkat ilahi Tuhan sendiri, tapi Anda dan saya ini dipanggil untuk mewartakan dan melanjutkan ini, meneruskannya berkat-berkat Tuhan ini bagi siapapun. Tersentuh atau tidak ya, saya dipanggil untuk terus mewartakan kebaikan Tuhan ini kepada siapapun. Karena saya mengalami betul apa yang sungguh-sungguh dalam kehidupan saya itu Tuhan hadir dalam pengalaman iman. Tuhan yang nyata terus menyertai kehidupan saya, menyertai keluarga saya, pekerjaan saya, bisnis saya, ya. Apalagi seperti kesaksian yang pertama tadi, saat-saat yang sulit pun saya merasakan betul Tuhan itu hadir. Dan kemudian itu seorang anak bisa meneguhkan mamanya dan mau menunjukkan ada jalan-jalan lain untuk menghadapi kehidupan ini. Karena tidak sendirian, tapi Tuhan yang hadir dalam tanda-tandanya. Seperti Yohanes Pembaptis merasakan, sungguh aku pun tadinya tidak mengenal dia, tetapi Tuhan sendiri mau mencelikkan dan menunjukkan ini loh kehadiran dia itu dalam kehidupan kita. Itu yang mau ditunjukkan betul dalam kehidupan Anda dan saya ini. Bagaimana zaman ini pun kita juga merasakan sungguh tanda-tanda dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dan itu yang harusnya meneguhkan iman kita dan membuat kita juga menjadi saluran bagi orang lain, merasakan sungguh. Dan itu yang dalam bacaan kedua, bagaimana kesaksian Rasul Paulus ini, bagaimana dia sungguh ingin melihat bahwa apa yang dimiliki oleh umat Allah itu sendiri. Semoga digambarkan di situ kan dalam bacaan yang kedua itu bagaimana indahnya Santo Paulus mengatakan betul kepada mereka yang memang sungguh menjadi milik, dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudusnya, digambarkan kasih karunia, damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Itu sebenarnya rahmat. Makanya itu menjadi lalu apa yang kita terima setiap kali kita ikut perayaan Ekaristi, setiap kali ikut kita ibadah dan sebagainya. Ya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, dan itu yang harusnya sungguh-sungguh bukan hanya ya ucapan lip sync atau ucapan formal, enggak. Semoga Allah Bapa memberkati engkau, itu sungguh-sungguh Allah menyertai engkau dan damai sejahtera menyertai engkau, itu yang menjadi memang hak kita dan anugerah kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Baik, kalau kita sungguh diteguhkan dengan firman Tuhan ini, tantangannya apa di zaman milenial ini ya? Kelihatannya mudah memang, saya yakin Romo Tuhan itu menyertai kehidupan saya itu, saya betul. Ya, saya merasakan betul itu memang Tuhan itu memberikan berkat-berkatnya banyak dalam hidup. Kelihatannya sederhana sekali, tapi tantangannya besar di zaman ini. Pertama, tantangan kita itu tidak segera merasakan kehadiran Tuhan zaman ini kan. Kita melihat tidak mudah segera untuk mengatakan, "Oh ya Tuhan hadir dalam kehidupan saya ya." Ini Anda dan saya ini biasa lihat sulapan itu loh. Magician gitu, macam-macam itu. Jadi kesannya itu ya, itu hanya kebetulan saja. Ya. Itu memang dibuat-buat gitu. Atau enggaklah ini kebetulan. Apakah ada yang kebetulan dalam kehidupan kita? Tapi kadang-kadang kita bisa enggak melihat itu, Tuhan hadir itu. Ya. Yang sedang sakit, tiba-tiba ada orang mengatakan, ini lo cobaan obat ini lo, cobaan kamu minum ini lo. Loh, sederhana, tapi setelah orang nyoba minum, lah kok sembuh? Padahal sudah berobat habis ratusan juta. Orang enggak mengatakan, kebetulan saja. Padahal itu Tuhan hadir. Dia mau memberikan pertolongannya. Saat menghadapi situasi ekonomi yang berat, saat menghadapi sesuatu, tiba-tiba ada teman yang membantu, ada sahabat lalu mengatakan, kebetulan saja. Tidak pernah melihat itu Tuhanmu hadir, lihat temanmu, lihat sahabatmu itu. Pada saat merasa ada sesuatu yang sungguh membutuhkan perlindungan dan sebagainya, tiba-tiba ada pertolongan. Tapi zaman milenial mengatakan, itu kan kebetulan saja. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang beriman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hal-hal yang sungguh sederhana, hal-hal yang kita rasakan dengan kepekaan itu kita menemukan betul
Tuhan yang hadir, sungguh Engkau adalah Putra Allah yang hadir menyertai dan melindungi kehidupanku. Tantangan yang kedua milenial kita ini pada saat kita dipanggil dan merasakan kehadiran Tuhan dan menjadi saksinya, itu adalah ya sekarang ini kesaksian itu tentang kehadiran Allah itu malah terbalik. Kalau baru saja Anda dan saya merayakan Natal ya, Yesus yang lahir di kandang hina, ya kehadiran dia itu sederhana dalam peristiwa yang sederhana. Tapi sekarang ini enggak bisa, orang kesaksian tuh pengennya yang heboh-heboh, yang viral, yang mengguncangkan, yang membuat orang derdek gitu ya, yang membuat menggelora, itu baru itu loh Tuhan hadir gitu. Makanya kalau kesaksiannya itu pengen banyak orang, sesuatu yang mujizat, yang ajaib, lalu baru merasakan kehadiran Tuhan. Tapi pada Anda dan saya bangun pagi masih bisa melek, nafas, ya, oh saya masih hidup, oh saya masih sehat, itu kehadiran Tuhan. Lalu kita berdoa pagi, hal yang sederhana, kita masih ada rezeki pagi ini, kita masih bisa makan, oh saya ketemu anak-anak saya, ketemu keluarga saya, semuanya bangun pagi sehat semua, tanda kehadiran Tuhan yang memelihara. Tapi kan kita enggak lihat ya biasa aja gitu. Tuhan hadir itu ya heboh sekali, itu viral, yang wah itu baru Tuhan yang hadir. Kita lalu tidak menghargai kehadiran Tuhan yang sederhana, yang begitu kasih dengan cinta seperti Anda dan saya. Kalau kita mengasihi umat, mengasihi keluarga kita itu kan nggak perlu, ayo nak kesaksian ini, mamamu kasih makan kamu ya, nanti kamu kesaksian, gitu, enggak ada. Wah heboh, papa ini nunjukkan ini loh, papa dapat rezeki ini heboh ini dari itu, tak kasih no mamamu tiap bulan, enggak juga, ya rutin aja kan, sesuatu yang biasa tapi itu kehadiran Tuhan. Ini milenial kita itu kita enggak pernah bisa melihat kehadiran Tuhan yang sederhana. Engkaulah Putra Allah yang diutus menyertai kehidupan saya dan keluarga saya. Saya menyapa Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari yang merasakan Allah itu jauh dalam kehidupan Anda. Anda Allah yang tidak peduli dalam kehidupan Anda. Padahal Tuhan hadir, hanya kita mungkin Anda kurang peka untuk melihat. Anda kurang melihat lebih sederhana lagi dalam kehidupan. Anda mungkin pengennya melihat Allah yang lebih heboh. Padahal Allah hadir sudah dengan tanda-tandanya yang sederhana. Dan ingin sungguh memelihara dan menyertai Anda. Saya juga menyapa Anda bahwa kita di zaman ini, kita juga penerus dari Yohanes Pembaptis. Kita menjadi saksi zaman ini dalam kehidupan Anda yang sederhana saja, dengan perbuatan-perbuatan baik setiap hari, dengan tindakan-tindakan yang penuh dengan kasih, dengan kelembutan, dengan humble, ya, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang terus menyertai, itulah Anda panggil di zaman milenial ini. Bukan sesuatu yang heboh-heboh, tetapi sesuatu yang sederhana, tetapi nyata, terus menerus, ya, menenun kebaikan Tuhan, sehingga lalu Anda menjadi saksi kehadiran Tuhan, tanda-tandanya bagi keluarga Anda, bagi sahabat-sahabat Anda, dan bagi orang di sekitar Anda. Semoga kita penuh dengan berkat dan kita menerima apa yang sungguh kita rasakan, kita bisa merasakan apa yang sungguh menjadi kerinduan Santo Paulus bagi seluruh umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.